adalah video pertama dari video berseri atau playlist bertema Belajar Pengamatan pada Jaringan Komputer. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari salah satu dasar penting dalam mempelajari pengamatan pada jaringan komputer, yaitu konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Pemahaman terkait topik konversi bilangan ini sangatlah penting dan merupakan dasar untuk mempelajari pengamatan pada jaringan komputer. Bilangan biner atau bilangan basis 2 adalah representasi nilai numerik yang hanya terdiri atas dua jenis bilangan, yaitu 0 dan 1. Untuk konteks pengamatan pada jaringan komputer, khususnya pengamatan dengan IP versi 4, representasi biner yang mesti kita kuasai sebenarnya cukup sebatas pada representasi 8 digit biner saja. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan 8 deret bilangan istimewa yang akan membantu kita dalam melakukan konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Deret bilangan ini sebenarnya tidak perlu dihafal, cukup dipahami polanya saja. Bilangan pertama diawali dengan nilai 1 pada posisi paling kanan. Bilangan-bilangan selanjutnya akan bergerak satu digit ke kiri dengan nilai 2 kali lipat dari nilai sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, 1 dikali 2 akan menjadi 2. 2 dikali 2 akan menjadi 4. 4 dikali 2 akan menjadi 8. Dan seterusnya hingga akan terbentuk 8 deret bilangan. Cukup mudah dipahami bukan polanya? Walaupun ke-8 deret bilangan ini nampak sepele, tetapi ke-8 deret bilangan inilah yang akan banyak membantu kita dalam melakukan proses konversi bilangan, baik dari bilangan biner ke desimal maupun dari bilangan desimal ke biner, yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk lebih jelas ya, yuk kita mulai pelajari mekanisme untuk melakukan konversi bilangan biner ke desimal. Semisal, di sini kita memiliki sebuah bilangan biner 8 digit yang butuh untuk kita konversikan ke dalam bilangan desimal. Nah, di sini kita akan memanfaatkan 8 deret bilangan istimewa yang sebelumnya kita bahas. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan deret bilangan ketiga yang akan menampung hasil perkalian antara deret bilangan biner dengan deret bilangan istimewa. Nah, kalau kita lihat di sini, modelnya lebih kurang seperti ini. Ya, 1 dikali 128 hasilnya adalah 128. 0 dikali 64 hasilnya adalah 0. 0 dikali 32 hasilnya adalah 0. 0 dikali 16 hasilnya adalah 0. 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. 0 dikali 4 hasilnya adalah 0. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Dan 0 dikalikan 1 hasilnya adalah 1. Bisa dipahami ya bagaimana deret ketiga ini terbentuk. Nah, langkah berikutnya adalah menjumlahkan semua bilangan yang terdapat pada deret ketiga ini untuk mendapatkan hasil konversi bilangan desimalnya. Seperti ini. Nah, di sini diperoleh hasil 138 yang merupakan hasil penjumlahan dari semua bilangan yang terdapat pada deret ketiga ini. Cukup mudah bukan? Untuk menguji pemahaman terkait konversi yang baru saja kita pelajari, berikut kami tawarkan sebuah studi kasus yang bisa kalian manfaatkan untuk menguji pemahaman kalian. Nah, di sini kalian bisa pause terlebih dahulu video ini untuk mulai mengerjakan soalan. Nah, bagaimana? Apakah kalian mengalami kesulitan sewaktu melakukan proses konversi? Yuk, kita coba cocokkan hasil pekerjaan kalian. Di sini, kita kembali memanfaatkan 8 deret bilangan istimewa sebagai bantuan. Selanjutnya, kita akan persiapkan deret bilangan ketiga yang akan menampung hasil perkalian antara deret bilangan biner dengan deret bilangan istimewa. Seperti ini. Ya, di mana deret bilangan ketiganya adalah 0 dikalikan 128 berarti 0, 0 dikalikan 64 menghasilkan 64, 1 dikali 32 hasilnya 32, 1 dikalikan 16 hasilnya 16, 0 dikalikan 8 hasilnya 0, 1 dikalikan 4 hasilnya 4, 0 dikali 2 hasilnya 0, dan 1 dikali 1 hasilnya 1.
Langkah berikutnya adalah menjumlahkan semua bilangan yang terdapat pada deret ketiga ini untuk mendapatkan nilai konversi bilangan desimalnya. Dan di sini hasilnya adalah 117. Nah, bagaimana? Apakah hasilnya cocok dengan hasil perhitungan kalian? Selanjutnya, kami akan berbagi tips untuk meningkatkan efisiensi terkait proses kalkulasi konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Semisal, kita dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan konversi bilangan biner berikut ini. Sama seperti kasus sebelumnya, di sini kita akan kembali memanfaatkan 8 deret bilangan istimewa sebagai bantuan. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah jumlah digit bilangan 1 pada deret bilangan biner. Dapat kita lihat, jumlah bilangan 1 di sini jauh lebih banyak bila dibandingkan jumlah bilangan nolnya. Kita lihat di sini, jumlah bilangan nolnya hanya ada 2, sedangkan sisanya adalah bilangan 1. Nah, oleh karenanya, proses perhitungan tentunya akan jadi lebih efisien bila kita fokuskan pada bilangan 0 yang jumlahnya lebih sedikit. Di sini, nilai-nilai yang akan kita sertakan pada deret bilangan ketiga adalah nilai yang berkorelasi dengan nilai 0 saja. Seperti itu. Ya, ini berkebalikan dengan proses yang sebelumnya kita pelajari. Di sini, nilai yang kita turunkan adalah nilai-nilai dari deret bilangan istimewa yang berkorelasi dengan nilai 0, bukan lagi yang berkorelasi dengan nilai 1. Nah, berbeda dengan proses kalkulasi sebelumnya, di mana hasil konversi bilangan desimal dapat diperoleh dengan menjumlahkan semua bilangan pada deret bilangan ketiga. Untuk kasus kali ini, proses kalkulasinya dilakukan dengan menselisihkan nilai 255 dengan jumlah dari bilangan pada deret ketiga. Seperti ini prosesnya. Ya, kita lihat jumlah nilai pada deret ketiga adalah 5. Oke. Dan hasil konversi desimal untuk bilangan biner ini adalah 255 diselisihkan dengan nilai 5 yang kita peroleh dari jumlah pada deret ketiga, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 250. Di sini mungkin kalian mulai bertanya-tanya, nilai 255 ini atau nilai 255 ini muncul dari mana dan mengapa harus diselisihkan? Nilai 255 ini sebenarnya setara dengan nilai yang dimiliki oleh 8 digit biner yang terdiri dari nilai 1 pada semua digitnya. Ya, dengan kata lain, kalau 8 digit biner ini nilainya semuanya 1, tidak ada angka nolnya sama sekali, maka nilainya setara dengan 255. Karena untuk kasus kali ini kita memfokuskan pada nilai 0 dan bukan nilai 1, maka kita kompensasikan dengan melakukan mekanisme selisih nilai. Cukup bisa dipahami, bukan? Untuk menguji pemahaman terkait teknik konversi yang baru saja kita pelajari, berikut kami tawarkan sebuah studi kasus yang bisa kalian manfaatkan untuk menguji pemahaman kalian. Nah, di sini kalian bisa pause terlebih dahulu video ini untuk mulai menggarap soal latihannya. Nah, bagaimana? Apakah kalian mengalami kesulitan sewaktu melakukan proses konversi? Yuk, kita cocokkan hasil pekerjaan kalian. Di sini, kita kembali memanfaatkan 8 deret bilangan istimewa sebagai bantuan. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan deret bilangan ketiga yang akan menampung nilai dari deret bilangan istimewa yang berasosiasi dengan nilai 0 pada bilangan biner. Karena kalau kita lihat di sini, jumlah nilai 0-nya hanya ada 2, sedangkan sisanya adalah nilai 1. Oleh karenanya, kita menggunakan pendekatan kedua, yaitu tidak memperhatikan nilai 1, melainkan memperhatikan nilai 0-nya. Oke. Setelah memperoleh nilai untuk deret bilangan ketiga, langkah berikutnya adalah kita akan selisihkan nilai 255 dengan jumlah dari bilangan pada deret ketiga ini untuk mendapatkan nilai konversi bilangan desimalnya. Oke, nah di sini kita akan memperoleh hasil konversinya adalah 189. Nah, bagaimana? Apakah hasilnya cocok dengan hasil perhitungan kalian? Karena playlist ini bertujuan untuk mempelajari pengamatan pada jaringan komputer, maka kita juga akan mempelajari penerapan teknik konversi bilangan ini pada alamat IP atau biasa dikenal dengan istilah IP address.
Untuk kasus kita kali ini, IP address yang akan kita pelajari adalah IP versi 4. Pada IP versi 4, alamat dari suatu perangkat yang terhubung pada suatu jaringan komputer akan terbagi dalam 4 segmen atau 4 ruas, di mana tiap ruasnya terbentuk dari 8 digit bilangan biner. Semisal kita dihadapkan pada kasus seperti ini. Di sini, terdapat alamat IP yang direpresentasikan dalam format bilangan biner. Nah, dengan menggunakan teknik konversi bilangan yang baru saja kita pelajari, kita bisa menghitung representasi IP address ini dalam format bilangan desimal. Lebih kurang seperti ini modelnya. Oke, di mana IP address dalam representasi desimalnya adalah 192, 168, 2, 123. Cukup mudah bukan? Untuk menguji pemahaman kalian, berikut ini kami tawarkan sebuah studi kasus lain yang bisa kalian manfaatkan. Di sini terdapat IP address yang direpresentasikan dalam format bilangan biner. Tugas kalian adalah untuk mengkonversikan alamat IP ini ke dalam format bilangan desimal. Kalian bisa pause terlebih dahulu video ini untuk mulai mengerjakan soal latihannya. Nah, bagaimana? Apakah kalian mengalami kesulitan sewaktu melakukan proses konversi? Yuk, kita cocokkan hasil pekerjaan kalian. Jadi, format desimal untuk IP address ini adalah 172, 30, 220, 15. Bagaimana dengan hasil perhitungan kalian? Apakah sama atau berbeda? Demikian pembahasan terkait konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempelajari topik terkait pengalamatan dalam jaringan komputer. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.